Oke, kita mulai. Kelihatan ya presentasinya? Kelihatan kan? Kelihatan, Bu. Ya, kelihatan. Oke. Ini sekarang kita masuk ke balok di atas 2 perletakan, di mana balok ini memikul muatan terpusat. Artinya bebannya tetap terpusat, tapi sembarang. Sembarang itu artinya ada yang miring, ada yang tegak lurus, dan posisinya tidak di tengah-tengah ya, artinya di sembarang tempat, kayak gitu. Oke, yang pertama ini berarti diketahui balok dengan panjang AB. Di balok ini ada 3 beban, ya, beban P1, maaf ya ada backsoundnya, P2, dan P3. Di sini terlihat ya ada perbedaan yaitu di P2 dan P3. P2-nya miring ya. Dan P3 miring juga. Nah, ini nanti berarti kita harus apa? Menguraikan gaya. Nyambung ke materi yang kedua ya. Pertemuan kita yang kedua waktu itu yang menguraikan gaya. Kenapa perlu diuraikan? Karena gaya itu bekerja harus ya tegak lurus terhadap struktur. Kalau misalkan P2 sama P3 ini kan dia nggak tegak lurus, miring. Maka kita buat bagaimana caranya supaya gaya ini kita uraikan sehingga dia itu tegak lurus terhadap batang AB ini. Nah, menguraikan gaya masih ingat ya? Diuraikan menjadi P2X dan P2Y. Seperti itu. Oke. Step pertama, kita adalah harus mencari yang namanya gaya reaksi. Yang atas ini namanya gaya aksi. Aksi ya. Yang bawah namanya gaya reaksi. Aksi reaksi, ya kan? Reaksi muncul kalau ada gaya aksi. Yang sebelah kiri ini namanya adalah perletakan atau tumbuhan sendi. Sebelah kanan namanya perletakan atau tumbuhan roll. Masih ingat juga kalau tumbuhan sendi, maka dia akan muncul 2 gaya reaksi, yaitu reaksi secara vertikal dan reaksi secara horizontal. Kalau pada roll hanya 1 reaksi, yaitu reaksi vertikal. Oh ya, kemudian panjang bentangnya ini adalah 6 meter. Diketahui A1 itu AC 1 meter, A ke D 3 meter, D ke B belum diketahui, nggak diketahui, cuma bisa kita hitung ya. Berarti B2-nya berapa? 6 dikurangi 3 ya 3. B1 jadi berapa? 6 dikurangi 1 yaitu 5. A3-nya 4. 4 itu dari A ke E. Berarti E ke B berapa? 6 kurangi 4 yaitu 2. Jadi nggak selamanya di soal pun nanti diketahui semuanya ya. Jadi Anda yang harus nyari sendiri dari salah satu data yang diketahui. Karena itu bisa untuk mencari data-data yang lain. Seperti itu. Oke, yang pertama kita akan menentukan reaksi perletakan. Kita ingin mencari RA nih. RAV, maaf. RAV. Harus ada V-nya ya. Karena RA ada 2 macam, vertikal sama horizontal. Ingat kembali tentang syarat keseimbangan. Yang pertama, sigma momen harus sama dengan 0. Sigma H itu adalah gaya horizontal, itu harus sama dengan 0. Sigma V harus sama dengan 0. Itu adalah syarat keseimbangan pada suatu struktur. Sehingga struktur dikatakan aman. Ya. Nah, berarti kalau saya mencari RAV, maka momen yang mana yang harus diam? Yaitu momen di B. Dibalik ya, kalau saya cari RAV, maka momen di B yang harus diam atau 0. Makanya, saat saya mencari RAV, sigma momen B itu sama dengan 0. Oke, jadi kita akan menghitung momennya. Oke, kita mulai, kita sepakati, kita dari awal perkuliahan ini, kita gunakan pandang kiri. Pandang kiri itu dari kiri mulainya, sini. Tangan kiri Anda ya, dari kiri. Dimana perjanjian tandanya kita sepakati di awal kemarin ya. Searah jarum jam maka positif, berlawanan negatif, ya kan?
gaya normal tekan adalah negatif, kalau tarik itu positif, arah gaya ke kiri negatif, ke kanan positif. Itu perjanjian tanda yang harus Anda ingat. Oke, dari ujung ada gaya apa yang bekerja? Ada RAV. RAV belum diketahui tapi kita asumsikan dia akan ada karena dia merupakan gaya reaksi. Kita asumsikan RAV arahnya ke atas. Memang pada umumnya reaksi itu yang melawan aksi, ya kan? Kita asumsikan ke atas. Saat kita mengasumsikan suatu gaya, arah gaya, apabila di akhir hasilnya adalah positif, maka asumsi kita betul. Kalau di akhir hasilnya negatif, berarti asumsi kita salah. Oke, RAV mau kemana tadi? Ke titik B. Karena kita sekarang jadi acuan adalah momen di titik B. Berarti RAV, lihat panahnya, dia mau ke B berarti arahnya gimana? Gini ya, ke atas, muter, jalan, ke B. Balik lagi ke A, muter lagi. Berarti dia apa? Searah atau berlawanan? Ada yang menjawab? Searah jarum jam. Maka nilainya positif. Kali jarak. Ingat, momen adalah gaya kali jarak. RAV kali jarak. Jarak dari A ke B berapa? L. Ya, dalam bentuk L dulu ya, angkanya nanti. Oke, setelah ada RAV, gaya apa lagi yang bekerja menuju ke titik B? Urut ya. Ada gaya aksi C. Oke, gaya aksi C ini mau menuju ke B. Berarti gimana? Saya lihat dari sini aja nggak apa ya. Gini, ya kan? C mau ke B, gini. Ya nggak? Muter. Muternya berarti gimana? Berlawanan atau searah? Berlawanan. Berlawanan arah jarum jam. Berarti dia negatif. P1 kali jarak. Jaraknya berarti berapa? L dikurangi A1. Ya, nggak ada di sini ketahui. Jaraknya B1 berapa? Lihat aja dari gambar. Oh, segini tuh 6. Berarti kalau segini aja ya 6 dikurangi 1. Oke, selanjutnya ada siapa lagi? P2. Nah, P2 ini berarti kita nggak bisa langsung kalikan. Kenapa? Karena P2-nya miring. Maka harus diuraikan. Berarti kita pakainya vertikal. Ada dua hasil penguraian ya. P2X dan P2Y. Berarti kalau kita gambarkan nanti terurai jadi dua gaya. P2X dan P2Y. P2Y-nya di sini. Ini P2Y. Nih. Ini P2Y. Kemudian yang horizontal itu P2X. Oke. P2X ya. Yang kita pakai yang mana? P2Y. Itu yang arah vertikal. Oke. P2Y dapat dari mana? Anda ini pakai trigonometri atau kalau mau cepat ingat di materi yang kedua. K1 kalau Y berarti K1 kali sin alfanya. Kalau X K1-nya kali cos alfa. Berarti kalau tadi kan P2Y berarti P2 dikali sin alfa. Ini rumus cepatnya ya. Kalau misalkan masih bingung, bisa dipahami lagi tentang trigonometri. Kan ada ya kemarin ya, makanya Anda suruh ngapalin kan rumus sin T apa, cos apa, tan apa. Berarti P2-nya adalah bukan P2 saja, tetapi P2 sin alfa. Di sini. Arahnya kemana P2 ini? Oh iya, P2 arahnya kemana? P2 ini mau ke B, berarti arahnya adalah seperti P1. Nah, ya, P2 berarti gini, muter. Berlawanan arah jarum jam berarti negatif P2 kali sin 45. Maaf, jangan putus ya. Negatif P2 sin 45. Harus ikut sinnya ya. Karena kalau P2 aja ya miring. Kan nggak boleh pakai miring. Berarti pakainya adalah yang P2Y, yaitu P2 sin 45
kali jaraknya D ke B. Jaraknya berarti berapa? L dikurangi A2 kurangi 3. Oke. Kemudian P3. P3 ini kasusnya sama nih seperti P2. Dia minim. Maka kita harus uraikan. Bu, katanya Piandi. Kenapa? Piandi belum di ACC katanya, Bu. Kenapa? Piandi katanya belum di ACC, Bu. Selanjutnya ini P3 ya, P3Y. Kemudian P3X. Ini P3X-nya. Oke. P3X. Nah, maka kita pakainya yang P3Y ya. P3Y sama kalikan dengan sin. Berarti P3 sin. Oh ya, arahnya kemana? P3 ini menuju ke B. Arahnya sama seperti tadi yang sebelumnya ya. Berarti dia gini. Ini kan P3 mau ke B. Berarti kan muter gini. Ya kan? Maka dia arahnya apa? Berlawanan arah jarum jam. Jarum jam kan arahnya nggak gitu ya. Berarti berlawanan, maka dia negatif di sini. P3 sin 60 derajat kali jaraknya E ke B. E ke B kan B3 dapat dari mana? Yaitu L dikurangi A3. Sama dengan 0. Jadi kita pindah ruas. RAV sama dengan boleh. Ini kan negatif semua tuh. Dipindah ruas jadi positif, 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 positif ya. Boleh satu-satu dibagi dengan L. Masing-masing bagi L. Boleh juga dijumlahkan dulu semuanya ini. Baru dibagi dengan L. Sama aja ya. Itu prinsip apa namanya? Prinsip pindah ruas. Kemudian kita hitung nih nilainya. 2 kali 6-1. Kalikan dulu bagi, ya kan, ditambah 3 kali sin 45 setengah ke 2 kali 6-3 kan jaraknya dibagi L. Boleh juga L-nya pembaginya nanti aja. Berarti ini dihitung dulu, hitung dulu, dijumlahin semuanya baru dibagi L. Itu boleh. Jadi total, kemudian ditotal. Oh, diperoleh nilai RAV adalah udah bisa ya. Maaf ya. RAV-nya adalah 3,883 ton. Positif ya hasilnya ya. Artinya apa? Saat positif, asumsi kita betul bahwasanya RAV arahnya ke atas. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Gampang ya? Kemudian selanjutnya kita mencari RBV-nya. Jadi kebalik sekarang kalau RBV ya. Kalau RBV berarti yang 0 adalah di momen di titik A. Oke. Berarti mulai dari RBV nih. RBV kita asumsikan sama arahnya ke atas. RBV mau ke titik A. Berarti kan gini. Muter ya. Ini searah atau berlawanan? Berlawanan ya. Maka negatif RBV kali jarak L. Jangan lupa ya, momen adalah gaya kali jarak. Kemudian tambah atau kurang? Jangan diisi dulu, kita belum tahu. Sama seperti tadi, P3, P2 harus diuraikan dulu gayanya. Karena syaratnya dia harus tegak lurus terhadap stang atau struktur. Maka di sini P3 jadikan P3Y. P3Y mau ke A, berarti yang mana? Muter gini juga.
Kalau ini searah jarum jam. Searah ya. Maka dia positif. P2 sin. Nah, kalau sama seperti tadi sin 45 kali A per A2, maaf. A2-nya berarti mana? Ini A2. Oh, ini sebentar. Oh, ini P2. Maaf, ini P3 dulu ya. P3 dulu, berarti yang ini. Kali A3 berarti ya, segini. Habis itu baru P2 boleh. Ini juga boleh ya. P2 dulu boleh, P3 dulu juga boleh. Nggak masalah. Karena kan ini sifat asosiatif ya, berarti bisa dipindah. Kalau penjumlahan itu kan 4 kali 5 ya sama aja 5 kali 4. Ya kan? Beda sama pengurangan. Itu kemudian P2. P2-nya kan ini. P2Y kali sin 45 derajat. Kenapa? Karena akan diuraikan kali jaraknya. P3. Jaraknya berarti berapa? A3. Ini ya. Sama dengan 0. Sigma momen di titik A sama dengan 0. Jadi RBV sama juga tadi P1 kali A1 kali L. P1 kali A1 dibagi L. Boleh juga ya L-nya nanti aja. Jumlah dulu semuanya baru bagi L, itu juga boleh. Ketemu hasilnya adalah positif 3,703 ton. Artinya apa? Asumsi kita arah gaya reaksi di titik B itu adalah ke atas. Positif. Jadi asumsi kita betul. Seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Izin Bu bertanya. Ya, sebentar ya, sebentar. Saya pasang dulu headsetnya, nggak kedengaran. Silakan. Itu pas min RBV-nya itu kenapa jadi positif, Bu? Oh iya, Bu. Kasih. Ya, Bu. Kemudian kita ke, tadi saya ulangi ya, karena ini RBV kan boleh aja, ini tetap negatif, tapi kan saat kita pindah yang P1 ini kan sayang nih udah positif banyak. Daripada kita pindah yang positif di negatif, ya udah mending yang negatif kita pindah ke kanan jadi positif. Dibalik kan boleh kan? RBV-nya pindah ke sini boleh, P1 yang ini pindah ke sini boleh. Atau P1 ini pindah ke sini sama dengan RBV juga boleh. Nggak ngaruh ke nilainya ya. Cuma kan supaya memudahkan ya udah RBV kan di depan sini karena ini yang kita cari kayak gitu. Kemudian adalah karena di sini hasil penguraian gaya dari P2 dan P3 itu ada namanya P2X dan P3X, artinya gaya arah horizontal. Dan yang namanya RAV itu bisa muncul yang namanya RAH. Maka muncullah RAH, yang kita cari ini dengan syarat kalau tadi mencari vertikal adalah syarat keseimbangan momen. Sebentar ya. Kalau syarat mencari horizontal dengan syarat keseimbangan gaya horizontal, yaitu harus sama dengan 0. Sehingga kita lihat ya. Nah, untuk ini kita asumsikan, kita asumsikan RAH kan ada dua asumsi ya. Kemungkinan dia arahnya ke kiri atau arahnya ke kanan kayak gini. Gimana ya? Kita mau pilih yang mana dong? RAH kita kan boleh asumsikan. Kita kan nggak tahu nih RAH arahnya kemana ya? Ke kiri atau ke kanan? Karena kita belum tahu, maka kita harus mengasumsikan dulu. Oh, misalkan saya ke kiri seperti itu atau ke kanan. Oke, sekarang saya asumsikan ke kiri aja.
karena kelihatan sih. Selama asumsi kita nanti nilainya adalah positif, asumsi kita berarti betul. Ya, kalau ternyata hasilnya negatif, berarti asumsi kita salah. Oke, asumsi kita adalah RAH arahnya ke kiri. Ke kiri itu berarti kita sepakati perjanjian tanda bahwasannya arah ke kiri itu adalah negatif. Arah ke kanan adalah positif, gitu ya. Ingat itu. Mana tadi? Ini. Oke, RAH. Berarti sekarang kita fokus ke hanya aja sigma H. Berarti gaya horizontal apa saja yang bekerja pada di sini? Ada RAH, ada P2X, ini P2X. P1 nggak ada ya, karena dia nggak cuma punya horizontal. Ada P3X. Oke. Kemudian jangan lupa arah gaya harus diikutkan ya. Misalkan P2 ini P2X, arahnya kemana? Ikutin panahnya kan ke kanan. Ini P2, P3X arahnya kemana? Ke kiri. Karena salah tanda nanti salah menjumlahkan. Siapa yang harus dijumlah, siapa yang saling mengurangi kan kita nggak tahu. Kalau tandanya nggak ada ya. Makanya gaya itu dinamakan besaran yang memiliki arah. Ditandai dengan adanya panah itu. Gitu ya. Oke. RAH, karena dia arahnya ke kiri, maka dia negatif. Kemudian P2, sekarang namanya P2X adalah P2 cos. Ya, berarti kita uraikan pakai rumus yang mana? Mana ya? Nah, arah X, maka kali cos ya. K1X sama dengan K1 cos, gitu kan? K2X berarti ya K2 cos. Berarti kalau di sini P mana tadi? Nah ini. P2 ya dikoskan ya. Cos 45. Iya, cos sebentar. Ya, cos 45. Arahnya kemana P2X ini? Ke kanan. Maka dia positif. Nih, positif ya. Nah, kemudian P3 yang mana? Ini P3 arahnya kan dia milih gini. Oke. Arahnya ke kiri, jadi negatif. Negatif P3 kali cos 60 derajat sama dengan 0. Kita pindah ruas ya. Ini yang dipindah ruas berarti yang P2 sama P3-nya. Min RAH-nya tetap min P2 cos ditambah P cos 60. Ketemu hasilnya adalah min RAH sama dengan min 0,121 atau RAH sama dengan 0,121 ton, maaf. Nilainya apa? Positif. Artinya kalau nilai positif, asumsi kita bahwasanya RAH arahnya ke kiri adalah betul. Arah ke kiri atau arah tarik ya. Kita sebutnya arah tarik. Seperti itu untuk RAH. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke gaya checking ya di sini. Sebelum lanjut ke gaya dalam atau checking. Ada pertanyaan? Tenang, nanti saya kasih waktu ya buat memahami dengan cara meringkas ya. Gak ada ya? Ya udah. Habis itu apa? Checking atau kontrol. Kontrolnya adalah sigma V harus sama dengan 0. Kalau sigma H udah pasti 0 ya. Tadi kan kita udah nyari, ya kan? Sekarang sigma V-nya. Berarti total gaya aksi harus sama dengan total gaya reaksi. Atau atau boleh juga seperti kemarin saya sampaikan ya. RAV ditambah RBV sama dengan total gaya aksinya. Kalau di sini berarti
kita sepakati yang gaya reaksi positif. Reaksi berarti apa? RAV dan RBV. Yang apa? Belum yang gaya aksi dan gaya reaksi harus dipisahkan ya. Yang gaya aksi yang ke bawah kita buat semua jadi negatif. Negatif P1, negatif P2 cos 45. Seperti itu. Ternyata hasilnya adalah nggak sama lah ya. Cuma beda 0,0001, nggak masalah. Berarti tetap dianggap sama. Artinya apa? Yang sudah kita kerjakan sudah dikontrol dan dia memenuhi syarat keseimbangan. Seperti itu. Cukup? Udah ya? Selanjutnya kita ke menghitung gaya dalam atau lintang. Salah satunya lintang. Yang pertama adalah gaya lintang. Lintang itu bisa disebut juga sebagai gaya geser ya. Jadi nggak ada kaitan sama jarak. Untuk menentukan lintang, maka sudah saya sampaikan harus bertahap. Lihat ada bebannya enggak. Setiap pergantian beban maka dia harus menghitungnya seperti itu, pergantian beban itu. Oke, lintang dilambang dengan D. Berarti kita akan menghitung lintang dari D mulai dari A. Ingat ujungnya selalu dari A ya. Meskipun kita ngitung DE, sebenarnya kita juga ngitung dari A ini. Kan saya sampaikan juga yang namanya beban itu selalu terdistribusi ya, nggak berhenti. Oke, D dari A ke C. Apakah ada gaya vertikal yang bekerja? Ada, yaitu RAV. Oke, D dari A ke C sama dengan RAV. Kenapa positif? Karena arahnya ke atas. Nilainya berapa? 3,883 ton. Gambarkan kotak. Lurus. Beda sama momen kan miring gitu ya. Kalau pada lintang mah pasti lurus kotak gitu ya. Dengan nilai 3,883 ton. Kalau Anda pakai penggaris, skalatis aja ya. 3,83 itu jadikan 4 cm atau 8 cm gitu ya. Cuma tetap di skalatisnya ya yang benar gitu ya. Proporsional lah. Oke, positif. Kemudian dari C ke D. Maka dari A harus ikut lagi ya, nggak boleh ditinggal nih. Jadi ada RAV positif. Oke. Kemudian ada P1 negatif. Oke. P1 arahnya ke bawah, maka dia negatif. Oke, kemudian 3,883 kurangi 2. Nah, ketemu positif. Tapi masih positif ya. Kemudian dari titik D ke E. Oke, sebentar. D dari D ke E. Berarti ada RAV arah ke atas, ada C arah ke bawah, berarti negatif. Dan pakainya P2 I ya, yang vertikal, jangan yang P2 aja. Ingat hati-hati ya, berarti P2 sin 45 derajat. Udah, segitu aja ya. Yang P3 belum ikut, karena dia belum melewati garis E. Sebentar ya. Iya, sebentar deh.
Oke, saya lanjutkan. Oke, kemudian mencari lintang di EB. Sama seperti tadi, RAV-nya kan ke atas positif, main P1, main P2 sin, ini main P3 ya, maaf, bukan P2, tipe ya. Main P3 sin 60 derajat. Udah. Sebentar ya. Oke. Jadi seperti itu ya, hasilnya adalah, sebentar, di mana? Hasilnya mulai negatif. Oh ya, tadi negatif. Kalau negatif berarti menggambarkannya ke bawah ya. Negatif tadi yang DE berarti negatif 0,238. Kemudian yang ini negatif 3,702 atau 703. Gak apa-apa ya, hampir mendekati. Artinya apa? D di EB itu sama dengan RBV. Iyalah, harus sama ya. Seperti itu, hasilnya negatif. Jadi gambarnya seperti ini ya. Bikin dulu setinggi 3,88 di kotak. Terus sisanya selanjutnya 1,883 pakai penggaris 1,8 cm misalkan. Boleh juga 2 kali lipatnya juga boleh. Yang penting intinya skalatis ya. Oke, selanjutnya adalah mencari momen. Bu, Ya. minta izin Bu, izin nanya. Iya, sebentar ya. Iya. Kok gambar untuk apa? Gaya lintangnya ini berbeda sama materinya yang dikasih minggu lalu, Bu? Iya, Bu. Beda. Yang 3 gaya, Bu. Bentar, Bu. Kita screenshotin, Bu. Itu Bu di WA. Oke, Bu. Siap. Yang minggu lalu jangan dibahas ya, itu kan belum saya bahas emang. Waktu itu belum final ya, memang belum dibahas. Itu mah bukan beda, itu ada momennya di bawahnya. Oke. Itu gaya normal, Fadil. Normal atau momen ya? Lintang tuh yang D ini. Sebenarnya kan ini aslinya itu bareng-bareng gitu loh ininya teh. Apa namanya? Gayanya ya, numpuk semuanya. Cuma saya potong-potong sendiri-sendiri ya, biar membedakan. Makanya ada yang keikutan tuh normalnya. Maaf Bu, nggak kedengeran Bu, suaranya kecil. Iya, yang tadi yang digambar itu kemarin normal ya, cuma keikutan dia ke bawahnya. Coba lintangnya tetap kan, bidang D kan itu. Oke, Bu. Oke, selanjutnya momen. Momen di sini RAV sama seperti tadi ya, momen berarti syarat jarum jam berlawanan gitu ya. Step-stepnya sama, cuma bedanya kalau momen kan di titik. Beda sama lintang, kalau lintang tadi kan di
AC gitu ya, artinya dari A ke C. Karena kan lintang itu sama, A ke C itu tingginya sama gitu ya. Tapi kalau momen kan enggak. Dia bisa berubah-ubah setiap titik. Dan pasti berubah. Kenapa? Karena momen itu ada kaitannya dengan jarak. Ya kan? Berbeda jarak, ya nilai momennya pasti berbeda. Enggak mungkin ada yang sama. Sebentar ya. Ya sebentar deh. Tadi itu ya, momen sekarang ya. Nah, momen itu per titik ya. Oke, pertama kita cari momen titik A pasti 0. Kenapa? Karena dia letaknya di ujung. Belum ada jarak kan? Jaraknya 0. Meskipun ada RAV tapi belum ada jarak ya, nilainya 0. Berarti selanjutnya adalah di titik C. Saya ini dulu ya, hilangin. Ini tadi saya pas bikin video. Oke, momen di titik C. Berarti kita mulai dari kiri, selalu dari kiri ya. Gaya apa yang bekerja dari ujung kiri menuju ke C? Berarti ada RAV. Ya, RAV aja. P1 belum bekerja. Karena dia letaknya kita anggap di kanan C. Belum ada jarak. P1 ke C kan nggak ada jarak. Jadi nggak dihitung dulu ya. Berarti RAV menuju ke C itu adalah arahnya gini ya. Momennya. Nah, tadi seperti yang tadi. Muter ya. Muternya searah jarum jam. Sehingga positif RAV kali jarak. Jaraknya berapa? A1. Jadi nilainya adalah 3,883. Satuannya jangan lupa ton meter. Ton meter. Ini kebetulan gambarnya harusnya di bawah ya, mohon maaf. Cuma saya belum sempat ngedit. Yang penting di sini nilainya positif, ada tanda positifnya ya. Berarti Anda gambar nanti di ini. Cara gambarnya gini. Tadi teh kan bikin bawahnya dulu ya. Sepanjang bentangnya 6 meter ini bawah. Kemudian tadi titiknya kan macam ada berapa titik? A, C, D, E, B. Sudah saya ambil dulu. Cara menggambarkannya ya. Anda ikutin gambar ini. Enak pakai milimeter block. Mana tadi gambar itu? Anda pakai penggaris, kemudian urutkan panjangnya. Untuk semuanya juga ya, lintang atau momen, caranya gitu ya, digambar. Kemudian titik A supaya gampang. Anda di sini titiknya. Titik C di sini. Kemudian titik D. Kemudian titik E. Ini biar gampang aja nanti. Karena kan perpindahan kayak lintang, normal, momen itu kan per titik-titik ini ya. Memudahkan aja. A berarti ini adalah A, kemudian ini langsung sekalian aja ya.
E, B. Apa nggak usah ya? Nggak usah. Nanti ketutupan sama itunya soalnya gayanya. Intinya nanti setiap menggambarkannya berbeda-bedanya adalah setiap titik itu ya. Nah gampangnya nanti ada urutan dari atas tuh kayak gini. Saya buat titik-titik aja. Nah, oke. Tadi misalkan momen. Hasil momennya berapa? 3,883 ton. Berarti Anda caranya Anda pakai penggaris nih, ukur. Ini kan nol mulanya. Pakai penggaris di sini di titik C setinggi 3,883 ton, atau kalau pakai penggaris dalam senti ya kan nggak mungkin kita ini. Kita asumsikan dia 3,883 cm misalkan. Kalau saya misalkan di sini setinggi ini misalkan. Kemudian tarik. Pakai warna lain harusnya. Nah, segini. Kalau ini kayak gini. Nah, ini momen ya. Saya kasih warna lain ya. Oke, itu yang pertama. Kemudian ini di titik C, momen di titik C segini, ya kan? Kemudian momen di titik D. Berarti momen titik D, ingat ngitungnya tetap dari kiri ya. Gaya apa yang bekerja dari A ke D? Ada RAV. RAV arahnya bekerjanya gimana? Kita lihat ya, RAV menuju ke D gimana? Muter. Tutup. Nah, muter ya. Berarti searah jarum jam, searah. RAV kali jaraknya. Jaraknya berapa? A2 ini. Bukan A2. Oh, betul A2, yaitu 3 meter. Kemudian ada jarak, ada gaya apa lagi yang bekerja? Saya hapus dulu ya yang ini ya. Biar kelihatan. Ada P1 yang bekerja juga dari A ke D. Maka kita lihat P1 menuju ke D gimana prosesnya? Karena kan momen itu artinya muter ya. Oh, muternya gini. Berarti dia berlawanan arah jarum jam. Maka negatif P1 kali jaraknya. Jaraknya berapa ini? Nggak ada diketahui. Bisa dihitung dengan cara 6 meter ini L dikurangi A1. Atau A2 dikurangi A1. Salah, bukan 6 meter kurangi 1 ya. Betul tadi ya, di sini. Berarti A2 kan sepanjang CD itu segini aja. A2 dikurangi A1. Ya, betul ini. Maka hasilnya adalah kita hitung positif 7,649 ton meter. Positif ya. Kita gambarkan 7,6, berarti lebih tinggi. Bikin lagi. Pakai penggaris ya, misalkan setinggi ini. Ini kurang ini saya berarti. Apa-apa. 2 kali lipatnya lah kira-kira ya. Kemudian saya tarik pakai ini lagi. Nah. Ya, ini. Ya, ini hapus. Tadi garis bantu aja. Oke. Selanjutnya kita hitung lagi. Mana tadi? Di atas.
Kemudian di ME, kita lihat dari kiri lagi tetap ya. Kayak apa yang bekerja? RAV, P1 sama P2Y. Jangan P2 aja ya, P2Y. RAV-nya kali jaraknya sini berarti A3. RAV. Arahnya searah jarum jam, tetap sama. P1 menuju E berlawanan, negatif. Jaraknya berapa? Berarti A3 dikurangi A1. Ada P2 selanjutnya. P2 ini, P2Y berarti P2 kali sin ya. Arahnya kemana? Dia menuju ke E, berarti gini kan. Seperti di P1, maka dia negatif. 3 kali sin setelah A2 kali jaraknya berapa? A3 dikurangi A2. Setelah dihitung hasilnya adalah 7,411 ton meter. Berarti turun ya? Turun. Kalau tadi kan sebelumnya 7, berapa tadi? 649, sekarang di ME 7,411. 7,411 kita bikin lagi yang agak lebih pendek berarti sekarang ya. Lebih pendek dikit lah, kan jaraknya cuma dikit. Dan kita tarik. Seperti ini ya. Udah, maka di B berapa? B itu pasti di sini di ujung 0 ya. Nah, tugas untuk Anda, karena ini kan karena teorinya seperti itu, cuma saya ingin Anda nanti membuktikan dengan menghitung D di B dengan gaya-gaya yang bekerja ini ya. Buktikan bahwasannya, kok D sih, apa sih? Momen di titik B itu sama dengan 0. Berarti tugas pekan depan adalah menghitung momen titik B tapi dengan cara yang panjang ini, pokoknya dengan prosesnya yang seperti ini. Kalau di sini kan saya bilang 0 ya karena memang dia di ujung. Tapi buktikan kalau memang di ujung itu nilainya pasti 0. Dengan proses ini. Ya, itu tugas untuk pekan depan. Bukan untuk pekan depan. Untuk hari ini. Cuma nanti ngumpulinnya maksimal sore. Ya, untuk hari ini. Ya, cari momen di titik B, buktikan bahwasanya dia nilainya 0. Seperti itu. Saya lanjutkan yang ini, maka tarik. Karena dia pasti nilainya 0. Cuma saya pengen tugasnya adalah buktikan kalau memang dia nilainya 0. Oke. Jadi artinya antara teori dan analitis ya emang tepat ya. Artinya nggak cuma perkiraan saja. Oke, seperti itu cara menggambarkannya. Nah, inilah jadi harusnya di bawah ya. Harusnya ke bawah gini, mohon maaf. Karena kan momen ya. Nah, seperti itu. Inilah cara menggambarkan momennya ya. Titik ini berarti titik C seperti ini. Kemudian 3,833 ton ya, tinggal dimasukkan ya angka-angkanya ya. Seperti itu.
Itu tadi cara menggambarkan momennya. Kemudian kalau lintang tadi ya, lintang belum ya. Lintang cara gambarnya gimana? Sekalian ya. Saya panjangin mumpung di bawahnya. Nah, gampangnya gini nanti kalau Anda pakai milimeter block lebih gampang lagi ya. Keliru apa ini? Lintang karena di atas ya. Urut ya. Udah gini. Untuk lintang, tadi kita lihat lintang nih. Dia dari A ke C 3,883 ton. Jadi Anda bikin kotak setinggi 3,883 ton. Ya, kalau pakai ini mah bikin segini 3,338 ya. Kira-kira. Nah, kemudian kalau saya akan tinggal di copy, kiri kanan sama ya, kan persegi. Terus hubungin. Nah, kayak gini. Kalau mau cepat, kalau saya cara cepatnya ya pakai kotak ya. Kalau saya ya. Kalau pakai laptop, kalau Anda kan nggak, manualnya kayak gitu tadi ya. Kalau saya mah gini, tinggal set gini aja, ya kan? Positif 3,883. Misalkan ya udahlah, bisa gini, bisa juga apa sih ini namanya, fill, gradient fill, picture of texture shape. Misalkan saya pakai ini, boleh. Ya pakai apa aja lah ya, seperti itu. Ya, intinya gini, terus 1,883 dari C ke D. 1,883. Jadi dia lebih pendek ya. Kalau Anda ya saya kasih cara manual ya, kalau saya akan cara cepat. Lebih pendek berarti kira-kira di sini lah. Setinggi ini. Kita copy. Kalau Anda ya tinggal buat setinggi itu juga ya. Taruh di bawahnya. Sebelahnya. Tarik. Nah, segini. Kalau saya cara cepat ya pakai ini ya. Nah. Kemudian setelah itu negatif kecil ya, 0,238. Kecil banget. Emang kita bikin kecil sekali. Saya pakai ini aja cepat ya, cepat ya. Di bawah karena negatif. Segini. Kasih warna lain. Ini mah tadi warnanya ini aja. Yang bawah oranye. Kemudian habis itu berapa lagi? Negatif 3,7. Jadi di bawah.
Saya cara cepat ya. Kalau Anda tadi ya pakai penggaris, diukur. Kalau saya kira-kira aja. Seperti ini. Ya, gitu ya caranya kalau pakai menggambar apa namanya ini, lintang. Oke, yang terakhir, menghitung gaya normal. Gaya normal ini baru ya. Kenapa perlu ada gaya normal? Kenapa muncul di sini gaya normal? Karena di sini ada RAH, ada gaya reaksi arah horizontal. Dan kenapa bisa muncul RAH? Karena ada P arah X, yaitu punyanya P2 dan P3. Karena P2 kan diuraikan jadi P2X sama P2Y, P3 juga sama. Jadi ada yang arah horizontal sehingga muncullah gaya normal juga. Oke, yang pertama, kalau gaya normal dia itu arah tarik berarti positif, berjajar tanda ya, bisa dilihat. Arah tekan berarti negatif. Itu ya berjajar tanda untuk normal. Oke, sekarang kita cek normal dari A ke D. Normal dari A ke D. Berarti gaya apa yang bekerja dari A ke D? Gaya horizontal. Sebentar ya. Oke, saya lanjutkan. NAD sama dengan RAH. Nah, di sini arahnya adalah karena dia NAD sama dengan RAH. Karena RAH ini kan dia arahnya apa? Ke kiri. Ke kiri itu kan nanti positif ya. Berarti positif RAH. Berarti namanya normal itu berarti kan dia melawan RAH-nya ini ya. Berarti kalau RAH-nya ke kiri maka normalnya lawannya adalah ke kanan. Sehingga berdua ini saling apa? Tarik menarik. Bukan menekan ya. RAH ke kiri. Ini NAD-nya ke kanan. Jadi saling tarik menarik. Sehingga dinamakan dengan normal tarik, nilainya positif. Ini cara gambarnya sama seperti gambar apa namanya? Lintang. Ya, seperti itu ya. Sepanjang itu. Karena memang nggak ada jarak juga ya. Nah, misalkan segini. Kemudian dari D ke E. Kenapa di sini saya tidak menghitungnya dari normal AC? Kenapa? Karena di C kan nggak ada gaya horizontal. Karena kalau normal yang kita pakai adalah gaya horizontal. Jadi jangan perhatikan gaya vertikal ya. Meskipun ada P1 di sini kita lewati. Karena P1 ini kan vertikal, nggak akan kehitung. Gitu. Kemudian AD, kemudian DE. Kenapa di DE? Karena E ini kan ada horizontal. Di sini ada horizontal? Ada. Yaitu punyanya P2X, jadinya P2X. Ya kan? Tadi ada P2X di sini ya. Oke. RAH tadi positif. Oke, positif. Ini RAH. Kemudian P2 itu arahnya kemana? P2X itu kan tadi yang ini. Kita anggap ini P2X ya. P2X kan ke sini ya. Arahnya ke kanan. Kalau arah ke kanan tadi kita sepakati, maka sebentar. Ke kiri negatif. Oh iya. Intinya tandanya adalah berlawanan ya. Negatif ini RAH, saya ulangi lagi ya, maaf. Ke kiri itu kan negatif RAH awalnya ditambah ini kan positif, berlawanan ya. Secara peraturan gaya memang seperti itu, cuma karena di sini dia
awalnya dia ini kan tarik, ya jadinya positif. Ya kan? Saat dijumlahkan, ternyata hasilnya adalah negatif 2 ton. Negatif 2 ton ini dapat dari mana? Tadi ya, karena arahnya berlawanan. Positif RH dikurangi P2. Kenapa dikurangi? Karena dia berlawanan. Dan P2 ini arahnya berarti arah apa? Tekan ya. Jadi dia negatif. Dia kan menekan nanti. Menekan. Karena kan normal DE, berarti kan di sini DE itu. Berarti saling menekan. Maka dia dinamakan dengan normal tekan ya. Nah, ini kan nih saling menekan di DE ini. Karena hasilnya apa? RH kan ke kiri. P2 ini ke kanan. Menang mana? Menang yang P2. Karena P2 nilainya lebih besar ya. RH cuma 0,121, P2X 2,121. Berarti makanya saling mengurangi ya. Tapi menangan siapa? Menangan P2, karena P2 lebih besar, P2X. Maka arah panahnya mengikuti P2, yang warna hitam ini. Yang mana inilah nilai 2 ton. Berarti kalau ini 2 ton, maka nanti normalnya gimana? Arah tekan, saling menekan. Ini agak ini ya, normal mah, dipelajari lagi nanti ya, silakan. Maka dia nilainya negatif. Negatif. Nah, digambarkan negatif. Keliru. Ke bawah berarti kalau negatif ya, sama seperti siapa? Lintang. Seperti itu. Kemudian di E ke B, normal E ke B. Tetap hitung dari kiri, RH positif dikurangi P2 negatif. Kemudian P3 arahnya kemana? P3 ini bukan negatif ya, harusnya positif. Maaf, saya ganti dulu. Positif dong. P3 kenapa? Karena P3 kan arahnya sama seperti RH. Positif. Oke, positif ya, bukan negatif. Di sininya juga positif. Seperti itu. Sehingga kalau jumlah negatif 0,121, bukan negatif, maaf. 0,121 dikurangi 2,121 ditambah 2. Kalau di total maka normal di EB adalah 0. Kalau kita buktikan dari pandang kanan ya memang benar ya. Di sini kan nggak ada gaya normal, nggak ada horizontal, belum ada mulai horizontal ya pasti 0. Udah seperti itu terkait tentang normal ya. Dipahami lagi silakan. Yang belum paham bisa nanti lihat di video. Sama setelah ini silakan Anda meringkas atau mencatat ulang lah ya, biar nulis lah semuanya, biar sambil memahami. Habis itu ada tugas dikumpulkan maksimal malam ya, malam aja boleh, jam 9 malam. Ada pertanyaan nggak sebelum saya tutup untuk tatap mukanya kita? Ada pertanyaan? Cukup, Bu.